Kita fokus, kemudian kita siapkan hati kita buka hati kita untuk diisi sama firman Tuhan dengan cara kita belajar malam hari ini. Ya, ayo kita siapkan hati kita. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Aku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau temanku dalam kemuliaanmu. Aku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau tetapkanku dalam kemuliaanmu. Aku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi ku tahu, aku tahu hidupku adalah penyembahan.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Mari kita sembah Tuhan. Hidup kami untuk menyembah-Mu, untuk melayani-Mu. Oh, ralaya rala masyadu, inaya rala masate, rala masandaya ramu. Haleluya. Shiralaya rala patakayamu. Haleluya. Shirala barala barala. Terima kasih Bapa. Engkau baik, terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, terima kasih buat kesempatan malam hari ini, kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, jamah hidup setiap kami, lembutkan hati yang keras, terangi hati yang gelap, hiburkan hati yang susah. Hanya dekat Allah saja kami tenang, hanya memandang wajah-Mu, kami dapat kekuatan baru. Haleluya. Oh, ralaya rala barala barala barala. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya persilahkan Pak David untuk doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, tinggallah dalam aku, sebab di luar aku, Engkau tidak bisa apa-apa. Kami sadar, Tuhan Yesus, bahwa kami hidup hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami. Keselamatan kami hanya karena kasih karunia-Mu, bukan karena kekuatan kami untuk melakukan hukum, Tuhan Yesus. Terangi kami, ajarilah kami bagaimana kami dapat mengenal Engkau, dapat mengenal firman-Mu, sehingga mata hati kami terbuka, sehingga dapat mengenali Engkau sepenuhnya. Jamalah
seluruh kami. Jauhkanlah kami dari bahaya, jauhkanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari wabah penyakit, dan jauhkanlah kami dari pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, hari ini kita sudah sampai bagian kedua dari kitab Ibrani. Saya beri judul Kristus, Yesus, dan Melkisedek. Jadi Ibrani 7 ayat 1 sampai 28. Saya mulai, ini cukup panjang, jadi ini bagian kedua dari kitab Ibrani, Kristus dan Melkisedek. Nah, saudara, bab 7 Ibrani memperkenalkan bagian utama kedua, seperti yang telah kami uraikan, yaitu imamat yang unggul, Ibrani 7 sampai 10. Jadi dalam Ibrani 7, penulis berpendapat bahwa imamat Kristus seperti Melkisedek lebih unggul dari imamat Lewi. Oke, nanti dibuktikan di sini. Dalam Ibrani 8, penekannya adalah pada perjanjian Kristus yang lebih baik. Dalam Ibrani 9, itu adalah tempat kudusnya yang lebih baik. Dan Ibrani 10 mengakhiri bagiannya dengan menjanjikan bahwa pengorbanan Kristus adalah yang paling unggul. Jadi bangsa Yahudi sudah terbiasa dengan imamat suku Lewi. Suku ini dipilih oleh Allah untuk melayani tabernakel, Keluaran 29 dan Bilangan 18. Harun adalah imam besar pertama yang diangkat oleh Allah. Terlepas dari banyak kegagalan mereka, para imam telah melayani Tuhan selama berabad-abad. Tetapi sekarang penulis Ibrani menegaskan bahwa imamat mereka telah berakhir. Ya, Kristus Yesus mengenapi imamat. Nah, di sini ada 3 argumen yang apa? Roh Kudus menyangkau kembali ke perjanjian lama dan menggunakan kedua perikop untuk menyajikan kebenaran yang paling penting. Jadi tujuan dari pembahasan hari ini bahwa imamat Yesus Kristus lebih tinggi daripada imamat Harun. Karena tatanan Melkisedek lebih tinggi dari tatanan Lewi. Jadi untuk mempertahankan pernyataan ini dan untuk membuktikan bahwa urutan Melkisedek lebih tinggi daripada urutan Harun, Ibrani mengajukan 3 argumen. Pertama adalah argumen historis, cerita Melkisedek dan Abraham, Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. 2 argumen doktrinal tentang Kristus dan Harun, Ibrani 7 ayat 11 sampai 25. Dan argumen praktis yang dapat kita jalankan hari ini adalah Kristus dan gerejanya, Ibrani 7 ayat 26 sampai 28. Tapi sebelum saya masuk ke dalam yang pertama, saya akan menyajikan 3 hal terlebih dahulu. Ya, saya katakan bahwa 3 tingkat ketaatan. Jadi jemaat, rakyat, atau anggota keluarga bisa taat. Ada 3 motivasi, saudara. Ya, saudara, di dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang Allah ditetapkan oleh Allah. Saudara, Allah menciptakan 3 institusi. Pertama adalah negara atau kerajaan, kedua adalah keluarga, dan ketiga adalah gereja. Kepala dari negara adalah pemerintah, kepala dari keluarga adalah suami, dan kepala dari gereja adalah Tuhan Yesus yang diwakili oleh gembala. Anggota dari negara adalah rakyat, anggota dari keluarga adalah istri dan anak, dan anggota dari gereja adalah umat-umat Allah. Nah, tapi untuk menggiring jemaat atau anggota menuju kedewasaan, ya, tergantung level tingkat ketaatan dari anggota itu. Pertama, anggota akan taat karena hukum atau peraturan. Jadi pertama adalah taat karena hukum atau peraturan. Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Takut karena hukuman. Jadi mereka itu takut dan melakukan sesuatu karena ada hukum atau peraturan. Tapi jika anggota ini naik level, dia tidak taat karena hukum lagi, tapi dia taat karena suara hati atau hati nurani. Jadi Roma 13 ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah yang atas hukuman, tetapi juga karena suara hati kita. Oke, tetapi level tertinggi dari ketaatan itu adalah
Roma 13 ayat 8, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Dia sudah memenuhi seluruh doa setiap jam 4 pagi. Nggak boleh dia pelayanan. Ya. Orang akan berdoa. Coba kalau misalnya hukum itu dicabut, apakah orang itu akan doa jam 4 pagi lagi? Nggak ada yang datang, saya rasa. Nah, tetapi kalau dia karena kasih, maka bukan karena hukuman atau bukan karena apa, dia akan lakukan. Jadi yang paling taat karena kasih. Demikian juga ada 3 level kepemimpinan. Pertama adalah yang nama transactional leadership. Ya, jadi pemimpin itu adalah ditunjuk, tiba-tiba muncul, kamu jadi gembala. Orangnya belum kenal dia. Nah, akhirnya anak buahnya itu, anggotanya itu akan taat kepada pemimpinnya karena SOP, karena hukum, karena peraturan. Seperti Musa, dia itu ditunjuk langsung oleh Allah. Kamu keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Orang Israel belum kenal siapa itu Musa. Tiba-tiba ada satu pemimpin yang membawa mereka keluar dari Mesir. Nah, transaksional terjadi. Musa, kalau kamu bisa kasih saya kambing, makan apa yang enak, maka kamu adalah pemimpin kami. Tapi kalau kamu tidak memberikan kami keenakan, kamu bukan pemimpin kami. Mereka berkata begitu ya. Di dalam Keluaran 14 ayat 11, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Musa adalah transactional leadership. Kalau dia bisa bawa kenikmatan, kemakmuran, dia adalah pemimpin. Kalau misalnya tidak, dia bukan pemimpin, akan diejek oleh anak buahnya. Tetapi level kedua dari kepemimpinan adalah namanya transformation leadership. Adalah leadership karena penerimaan dari anggotanya. Dan anggota-anggotanya akan taat karena kehendak dan rasa hormat. Seperti Yosua. Yosua adalah transformation leadership. Nah, kita baca Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Beda seperti Musa. Ini adalah transformation leadership. Karena penerimaan. Kata hati nurani. Karena mereka melihat bagaimana Yosua taat kepada Musa dan melakukan sesuatu yang diperintahkan Musa dengan baik. Karena itu mereka tahu siapa itu Yosua. Karena itu mereka menerima Yosua sebagai pemimpinnya. Tetapi sayangnya Yosua tidak memuridkan. Jadi setelah masanya Yosua, terjadilah masa hakim-hakim, di mana mereka tidak ada pemimpin. Kenapa? Karena Yosua tidak menciptakan pemimpin. Karena itu harus ada level yang tertinggi dari kepemimpinan, yaitu true leadership adalah pemimpin yang dimotivasi oleh kasih. Dan anak buahnya juga dimotivasi oleh kasih. Apa yang diciptakan? Bahwa pemimpin akan menciptakan pemimpin. Siapa yang melakukan itu? Yesus Kristus. Yohanes 13 ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Dia katakan ke murid-muridnya, apa yang kulakukan kepadamu engkau bukan mengerti, belum mengerti, tapi kamu akan mengerti. Seorang hamba tidak dapat menjadi seorang, tidak lebih dari seorang tuan. Jika saya membasuh murid kalian, maka kalian juga harus membasuh murid saudaramu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kamu, mengasihi engkau. Gembalakanlah dombaku. Yesus Kristus memuridkan, akhirnya menjadi leader yang sejati. Dan akhirnya dengan murid-muridnya, mereka menggulingkan dunia sampai sekarang. Jadi ada tingkat kepemimpinan yang hanya didasarkan peraturan, yang kedua didasarkan oleh respek, tetapi yang paling tinggi adalah didasarkan oleh kasih.
Ketaatan juga sama. Yang pertama hanya taat karena hukum dan peraturan. Yang kedua taat karena hati nurani. Tetapi yang paling tinggi adalah dia taat karena kasih. Oke, jadi ini saya berikan dulu karena ada hubungannya dengan nanti tentang Musa dan Melkisedek. Abraham dengan Melkisedek, ya. Nah, ini saya juga harus bahas juga. Siapakah ibumu? Hukum atau kasih karunia? Saya jelaskan. Perjanjian Allah dengan Abraham dalam Kejadian 15 adalah sepenuhnya kasih karunia seluruhnya. Karena Abraham sedang tertidur lelap ketika perjanjian itu diberikan. Ketika Allah membebaskan Israel dari Mesir, itu atas dasar kasih karunia seluruhnya dan bukan hukum, saudara. Karena hukum belum diberikan. Nah, Galatia 3:16, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Keturunan ini adalah single, saudara, satu, ya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah yang dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, yaitu keturunan, yaitu Kristus. Jadi sebenarnya waktu Allah mengadakan perjanjian kepada Abraham, Abraham itu tidak tahu apa-apa. Tetapi Allah sedang melakukan perjanjian kepada keturunan Abraham, yaitu Kristus. Jadi Allah mengadakan perjanjian kepada Allah sendiri. Allah dengan Kristus. Allah tidak bisa memotong janjinya. Kristus juga Allah yang tidak bisa mengingkari janjinya. Jadi perjanjian itu adalah kekal, saudara. Ini kita harus tahu. Oke? Nah, setelah melakukan perjanjian itu, Allah sengaja menunggu 25 tahun sebelum dia memberikan Abraham dan Sarah anak mereka, Ishak, yang akan lahir menurut roh, karena janji. Dan tentu saja orang Kristen sekarang lahir dari roh. Ishak datang ke dunia melalui Abraham. Abraham itu melambangkan iman, karena Abraham itu bapak segala iman. Dan Galatia 3:9, dan Sarah melambangkan kasih karunia, karena sudah umur tua masih bisa lahir anak, ya. Sehingga Ishak dilahirkan oleh Sarah, oleh kasih karunia melalui Abraham, iman, seperti halnya setiap orang Kristen sejati. Karena itu Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Seperti Ishak, ya, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Oke. Nah, ini adalah tentang kasih karunia semuanya. Sekarang kedua saya akan berbicara tentang hukum. Galatia 4:24, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketetapan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai, yaitu ketika hukum diberikan, melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar, saudara. Jadi selain Sarah, Abraham ada Hagar, karena Abraham dan Sarah tidak percaya, tidak sabar, ya. Pernikahan Abraham dengan Hagar adalah di luar kehendak Tuhan. Itu adalah hasil dari ketidakpercayaan dan ketidaksabaran Sarah dan Abraham. Pelanggaran-pelanggaran. Jadi seperti Hagar ditambahkan ke dalam keluarga Abraham, Hagar itu ditambahkan, ya, istri kedua Abraham. Hukum juga ditambahkan, saudara. Jadi ditambahkan. Hagar melakukan suatu fungsi untuk sementara dan kemudian pergi. Sama seperti hukum melakukan fungsi khusus sementara, kemudian hukum harus pergi secara permanen. Ya, ini saya bahas agar kita mengerti mengapa kita harus menuju kemerdekaan Kristus dengan tidak berada di dalam hukum. Ya, Galatia 3:15. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Nah, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Seperti Hagar ditambahkan karena pelanggaran Abraham dan Sarah. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, yaitu Ishak. Dan kita akhirnya Kristus. Dan ia disampaikan dengan perantaran malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Galatia 4:29. Setelah Kristus datang, setelah
anak yang dijanjikan itu datang, ya, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang, ya. Jadi Ismail yang diperanakan menurut daging, ya, menganiaya Ishak yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang, daging yang ada di dalam kita akan bertentangan dengan roh yang di dalam kita. Oke? Karena itu daging harus keluar, hukum harus keluar. Nah, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Usirlah hukum beserta daging. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak puan merdeka itu. Jadi kalau Anda ada roh, Anda tidak boleh ada hukum. Usir itu karena apa? Akan dianiaya, saudara. Dan anak perempuan hamba tidak akan menjadi ahli waris. Ya, jadi ini tiga ini saya susun dulu biar agar kedepannya lebih mengerti. Saya mulai lagi. Saya mulai Ibrani 7 ayat 1 sampai 4. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati mereka. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Jadi kata Abraham memberikan kepada Melkisedek itu artinya Abraham mengakui otoritas Melkisedek, ya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun dia adalah pemilik janji. Memang, camkan ini saudara, memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi, dan yang lebih rendah memberikan upeti atau memberikan perpuluhan kepada yang lebih tinggi, ya. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapak leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapak leluhurnya itu. Oke saudara, argumen historis adalah cerita tentang Melkisedek dan Abraham. Peristiwa ini dibahas dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 20. Penulis surat ini kami ingin melihat beberapa fakta tentang Melkisedek. Ya, Kejadian 14:11. Ketika Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Nah, perhatikan, Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara, ini adalah peta dari fakta tentang Melkisedek yang kita harus hafal dulu. Pertama, ayat 1, Melkisedek adalah raja dan imam. Raja dan imam, dia memegang dua jabatan. Kedua, nama Melkisedek itu signifikan. Pertama adalah Raja Kebenaran, yang kedua adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Terus Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham, dan yang ketiga adalah silsilah keluarga Melkisedek unik, tidak beribu,
dan tidak berbapak. Ini ada artinya semua saudara. Dan ayat 4 sampai 10. 1. Melkisedek memiliki wewenang untuk menerima persepuluhan dari Abraham, dan Melkisedek memiliki wewenang untuk memberkati Abraham. Kita mulai 1 ya. Dia adalah raja dan imam. Kita telah tahu bahwa dalam perjanjian lama tata raja dan mesbah itu dipisahkan. Jadi artinya raja dan imam itu adalah dua jabatan yang tidak boleh digabungkan semuanya. Orang-orang berusaha untuk menyerang pelayanan para imam itu dihakimi oleh Allah. Tetapi Melkisedek itu memiliki dua jabatan, raja dan imam. Harun tidak pernah memiliki hak istimewa itu. Dan penting dicatat bahwa Melkisedek bukanlah seorang imam palsu. Dia adalah imam dari Allah yang Maha Tinggi. Ya, Kejadian 14-18, pelayannya sah atau valid. Ya. Yang kedua, namanya signifikan. Nah, saudara, nama itu penting dalam perjanjian lama ya. Kadang-kadang kita memberi nama anak-anak kita hari ini tanpa banyak pertimbangan untuk apa arti nama mereka. Tetapi hal ini tidak terjadi pada zaman Alkitab. Kadang-kadang krisis rohani yang besar merupakan kesempatan untuk mengubah nama seseorang. Yakub jadi Israel, Abram jadi Abraham, yang seperti itu ya. Nama Melkisedek berarti raja kebenaran dalam bahasa Ibrani. Kata Salem berarti damai. Kata Ibrani Shalom. Sehingga Melkisedek adalah raja damai dan juga raja kebenaran. Ya, kebenaran dan damai sejahtera itu selalu bersama-sama. Di mana kebenaran, di mana ada damai sejahtera. Tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera. Kita baca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mazmur 85 ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran akan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Tentu saja tujuan Allah bagi umatnya adalah mereka menghasilkan buah kebenaran yang membawa damai. Ya, fakta kedamaian sejati hanya dapat dialami atas dasar kebenaran. Jadi jika kita ingin menikmati damai dengan Allah, kita harus dibenarkan. Manusia tidak dapat menghasilkan kebenaran dengan menaati hukum perjanjian lama. Hanya melalui kasih karunia Allah, melalui karya Yesus Kristus di kayu salib, kebenaran dan damai sejahtera dapat mencium satu sama lainnya. Jadi kebenaran tidak dapat diperoleh dengan menaati hukum perjanjian lama, hanya melalui karya Yesus Kristus di kayu salib. Ya, ingat ya saudara. Nah, Melkisedek menerima persepuluhan dari Abraham. Fakta penting ini dijelaskan dalam Ibrani 7 ayat 4 sampai 10. So, di bawah hukum Yahudi, orang-orang Yahudi diperintahkan untuk memberikan kepada Allah 1/10 dari hasil panen dan ternak mereka. Persepuluhan ini dibawa kepada orang-orang Lewi di tabernakel dan kemudian di bait suci. Jika perjalanan terlalu lama untuk mengangkut biji-bijian, buah-buahan, atau hewan, persepuluhan dapat diubah menjadi uang. Oke, inilah hukumnya, saudara. Nah, persepuluhan bagaimanapun juga sebenarnya tidak berasal dari Musa, saudara. Abraham mempraktekkan persepuluhan jauh sebelum hukum persepuluhan itu diberikan. Demikian juga bangsa-bangsa lain pada zaman Abraham. Hitis, Hammurabi, semua juga mempraktekkan perpuluhan. Ya, faktanya para arkeolog telah menemukan bahwa negara-negara lain pada zaman Abraham juga memberikan persepuluhan. Jadi praktek persepuluhan itu adalah praktek dunia kuno. Sebagai apa? Menghormati otoritas, menghormati yang ditinggikan. Seperti Abraham menghormati Melkisedek. Dia mengakui otoritas Melkisedek. Ya, seperti yang tertinggi. Nah, sejarah Melkisedek itu berbeda dengan orang lain. Jika Melkisedek adalah seorang manusia normal, dia harus memiliki seorang ibu atau seorang ayah. Tetapi tidak ada catatan tentang silsilahnya, keturunannya dalam perjanjian lama. Dan silsilah ini penting karena sebagian besar orang-orang hebat dalam perjanjian lama memiliki nenek moyang dapat diidentifikasi.
Ya, saudara. Terutama penting para imam dapat membuktikan leluhur mereka. Di sini penulis Ibrani menggunakan argumen dari ketidaktahuan, karena memang kita tidak tahu. Yang kita tahu bahwa Melkisedek tidak ada silsiat, tidak ada bapak dan ibu. Tetapi itu adalah argumen yang valid. Ini ada artinya, saudara. Bentar ya. Melkisedek bukanlah malaikat, dia juga bukan penampakan Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Tetapi sejauh catatan yang bersangkutan, dia tidak lahir, juga tidak mati. Dengan cara ini, barulah gambaran Tuhan Yesus Kristus, anak yang kekal, dapat terjadi. Jadi meskipun Yesus Kristus benar-benar mati, kematian bukan akhir karena dia bangkit dari antara orang mati dan hari ini hidup dalam kekuatan kehidupan yang tidak berkesudahan. Karena tidak ada catatan tentang kematian Melkisedek, sejauh menyangkut catatan ini adalah cara lain di mana dia seperti Allah, anak Allah yang kekal. Penerapannya jelas, saudara. Baik Harun maupun keturunannya tidak dapat mengklaim tanpa silsilah. Jadi nanti takutnya orang-orang Yahudi lihat-lihat silsilah. Yesus Kristus silsilah Yehuda, bukan Lewi, karena itu dia tidak valid untuk menjadi imam. Beda. Yesus Kristus tidak dalam ordo Lewi. Ya, Yesus Kristus ada di dalam ordo Melkisedek. Jadi ini untuk membungkam para orang Yahudi yang akan bilang Yesus tidak sah sebagai imam agung karena Yesus bukan dari keturunan Lewi, tapi dari keturunan Yehuda. Tapi dalam hal ini Melkisedek sudah dipersiapkan oleh Allah menjadi suatu ordo imam, ya, di mana Kristus Yesus membukakan jalan bagi Kristus Yesus. Biar apa? Orang Yahudi bungkam, ya. Mereka juga tidak dapat mengaku sebagai raja dan imam seperti Yesus Kristus. Tujuannya itu, saudara, karena Yesus Kristus lahir dari keturunan Yehuda. Kalau tidak ada Melkisedek, hanya ada keturunan Lewi, maka orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus Kristus tidak sah karena dia keturunan Yehuda. Nah, itu sebabnya diperlukan Melkisedek, saudara. Ya. Nah, Melkisedek memiliki wewenang untuk menerima persepuluhan dan memberkati Abraham. Nah, ketinggian Melkisedek terlihat pada fakta bahwa Abraham memberinya persepuluhan dari jarahan perang kecilnya. Artinya apa? Abraham mengakui otoritas Melkisedek. Selanjutnya, Melkisedek memberkati Abraham dengan cara yang khusus, ya, dalam memberikan persepuluhan Melkisedek dan dalam menerima berkatnya, Abraham menegaskan kebesaran imam raja ini, yaitu Melkisedek. Tetapi bagaimana ini berhubungan dengan Harun? Dengan cara yang menarik, Harun dan suku Lewi masih berada tubuh Abraham. Jadi belum lahir. Jadi ketika nenek moyang mereka Abraham mengakui kebesaran Melkisedek, maka suku Lewi pun secara langsung harus mengakui kebesaran Melkisedek lebih dari ordo suku Lewi. Dengan kata lain, sah bahwa ordo Melkisedek lebih tinggi daripada ordo suku Lewi. Karena itu Harun sebagai imam besar suku Lewi ya lebih rendah daripada Yesus Kristus yang berada di dalam ordo Melkisedek. Nah, itu maksudnya, saudara, ya. Karena Yesus Kristus datang dari keturunan Abraham, apakah berarti dia juga merupakan bagian dari pengalaman ini, suku Lewi? Tidak. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal. Karena Kristus sudah ada sebelum Abraham. Dia tidak mungkin di dalam tubuh Abraham seperti halnya Harun dan keluarganya. Jadi Yohanes 8 ayat 56 sampai 59, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Before Abraham, I was. Pakai past tense, ya. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus Kristus menghilang dan meninggalkan bait suci. Ya. Nah, itu adalah bagian ketiga tentang fakta Melkisedek. Dia adalah imam raja dan Yesus adalah imam dan raja. Dia Melkisedek kekal, tidak ada pangkal dan akhir. Yesus Kristus juga sama, Yesus Kristus adalah kekal. Oke, dan karena Melkisedek ada dari ordo surgawi,
dan Lewi dari ordo duniawi. Yesus Kristus tidak usah melihat silsilah bahwa dia adalah suku Lewi, karena Yesus Kristus ada dari suku Yehuda. Oke. Nah, kita lanjutkan bagian kedua. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu orang Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi ada dua ordo, saudara. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya berubah pula hukum Taurat. Ya, hukum Taurat sekarang berubah karena imamannya Yesus, ya, bukan Lewi lagi. Mereka telah berakhir. Sebab itu yang dimaksudkan di sini, termasuk suku lain dari suku ini, tidak seorang pun yang pernah melayani Mesbah. Sebab telah diketahui oleh semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut ordo Melkisedek, bukan ordo Lewi. Menurut ordo surgawi, bukan menurut ordo duniawi. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Hukum bisa dibatalkan, janji tidak bisa dibatalkan. Ya, karena hukum tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yaitu mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah, memang mereka yang telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak menyesal, adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam, tetapi karena ia tetap untuk selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, yaitu kita-kita. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Oke, saudara, kita masuk bagian kedua, argumen doktrinal Kristus dan Harun. Karena pada bagian ini agak sulit, tapi dengarkan ya, saudara ya. Penulis mengambil argumennya satu langkah lebih jauh. Melkisedek tidak hanya lebih besar dari Harun, tetapi Melkisedek menggantikan Harun. Jadi ini bukan lagi perintah Harun atau perintah Lewi, ini adalah perintah Melkisedek selamanya. Mengapa Tuhan melakukan perubahan radikal seperti itu? Karena apa? Hukum imamat dunia itu hanya sementara, tidak kekal dan tidak sempurna, saudara. Ya, karena baik imamat dunia maupun hukum tidak sempurna. Kata-kata yang diterjemahkan sempurna adalah kata kunci dalam surat ini. Mereka pada berarti selesai, terpenuhi. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dikatakan sudah selesai. Itu berarti segalanya sudah selesai, digantikan oleh yang baru. Ya, para imam perjanjian lama tidak dapat dengan pelayanan mereka menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam hati seorang penyembah. Karena hukum Taurat tidak menyempurnakan sesuatu. Pengorbanan hewan tidak dapat memberikan penyembah manapun kedudukan yang sempurna di hadapan Allah adanya. Ya, sistem hukum Musa bukan sistem yang permanen. Jadi seperti Hagar itu ditambahkan untuk melayani sebagai pengawas. Untuk apa? Untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Jadi itu sebagai babysitter anak-anak sampai anak itu dewasa dan pewarisnya sudah datang. Jadi hukum itu babysitter, pengawas, saudara. Ya, setelah anak itu sudah dewasa, maka pengawas itu tidak diperlukan lagi. Gitu. Sejak imam menerima otoritas dari hukum perjanjian lama dan hukum telah dirubah, ada juga perubahan dari hukum. Hukum Musa tidak mengatur imamat dari suku Yehuda. Karena imam besar kita berasal dari suku Yehuda, yaitu Yesus, menurut nenek moyangnya, maka pasti ada perubahan dalam hukum Musa. Telah ada setelah sistem hukum
telah digenapi dalam Yesus Kristus dan telah disingkirkan. Karena itu, kita orang percaya telah dibebaskan dari hukum dan mati terhadap hukum, dan sekarang kita harus hidup dalam tuntunan kasih, mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Karena itu kita semaju untuk menjadi dewasa, saudara. Ya, pengaturan baru ini tidak menunjukkan bahwa seorang Kristen berhak untuk melanggar hukum, bukan itu, saudara. Bebas dari hukum tidak berarti bebas dari dosa. Sebaliknya, bahwa kita bebas melakukan kehendak Allah. Kita taat bukan karena paksaan lahiriah, tetapi batin, tapi karena di dalam hati yang saya jelaskan tadi. Karena hati nurani, karena kasih, bukan karena hukum lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang memampukan kita untuk menggenapi seluruh hukum saat kita berserah kepada Yesus Kristus. Karenanya, karena tidak sempurna, imamat, Lewi, dan hukum tidak dapat berlangsung selamanya. Ya, kata dalam Ibrani 7 ayat 5 berarti ini berbeda dari yang sesudahnya. Saudara, para imam Lewi diangkat menjadi imam oleh otoritas hukum yang sementara dan tidak sempurna. Tetapi Yesus Kristus diangkat menjadi imam melalui pernyataan Allah. Kata hukum itu lemah dan tidak berguna, hukum itu tidak dapat berlanjut selamanya. Tetapi karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, dia hidup dengan kekuatan hidup yang tidak berkesudahan. Jadi sangat kontras antara hukum dan kehidupan tanpa akhir dari Yesus Kristus. Dan karena Yesus Kristus adalah imam selamanya, dan karena dia memiliki sifat untuk menyamai imamat kekal itu, Melkisedek, dia tidak akan pernah dapat digantikan. Pembatalan hukum berarti penghapusan seluruh imamat, seluruh ritual hukum. Tetapi tidak ada bisa membatalkan kekuatan kehidupan tanpa akhir dari Yesus Kristus. Logikanya berlaku. Yesus Kristus adalah imam selama-lamanya. Ya, penulis mengingat godaan yang dihadapi pembacanya untuk kembali ke sistem hukum lama. Ini sebabnya mengapa dia Ibrani mengingatkan mereka bahwa Yesus Kristus telah menyelesaikan apa yang tidak pernah dicapai oleh hukum. Dia membawa harapan yang lebih baik, dia memampukan kita untuk mendekat kepada Allah. Kembali ke hukum berarti kehilangan kenikmatan persekutuan mereka dengan Allah melalui Kristus, dan warisan rohani, yaitu sukacita, saudara, damai sejahtera, dan berkat yang telah dipersiapkan oleh hanya untuk orang-orang yang telah akil balik, yang sudah dewasa, saudara. Bayi tidak bisa pernah mengucapkan ini kalau mereka kembali ke hukum. Ya, ada suatu firman yang serius dalam Galatia 5:2-4. Dengarkan baik-baik, saudara. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu melakukan hukum, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, yang melakukan hukum, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu akan lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, dan kamu akan hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau kita masih tetap hukum, kita lepas dari Kristus, saudara. Ya. Jadi tidak ada imam dari ordo Harun yang pernah ditabiskan dan ditetapkan bersumpah pribadi Allah. Ya, sumpah Allah itu benar-benar nggak mungkin dibatalkan. Ya, para imam Harun melayani menurut hukum perintah duniawi, kesehatan moral dan spiritual mereka tidak diperiksa. Yang penting adalah bahwa seorang imam berasal dari suku Lewi dan memenuhi persyaratan fisik dan ritual yang ketat. Tetapi imamat surgawi Yesus Kristus ditegakkan atas dasar pekerjaan di kayu salib, karakternya, dan sumpah Allah. Sumpah Allah apa? Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Perhatikan pendahuluan pernyataan, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan berubah pikiran. Masalah ini akhirnya diselesaikan dan tidak dapat diubah. Jadi dalam Ibrani 7 ayat 22, kita memiliki kemunculan pertama dari kata yang sangat penting dalam Ibrani, itu perjanjian. Nah, ini nanti akan dibahas ke video berikutnya. Kata ini biasanya diterjemahkan perjanjian, digunakan 21 kali dalam surat itu, dan setara dengan kehendak atau wasiat terakhir. Kita akan memeriksa kata itu lebih dekat dalam pelajaran kitab Ibrani. Paulus telah memberikan 3 alasan mengapa Allah mengubah urutan imamat dari Harun menjadi Melkisedek. Pertama, karena imamat dan hukum tidak sempurna. Karena tidak sempurna, mereka tidak dapat berlanjut selamanya. Allah telah bersumpah dengan sumpahnya bahwa tatanan baru akan didirikan. Kemudian penulis surat kepada orang yang menutup bagian ini dengan alasan keempat.
Imamat dunia tidak hanya tidak sempurna, tetapi terputus oleh kematian. Ada banyak imam besar karena tidak ada imam yang bisa hidup selamanya. Sebaliknya, gereja kita memiliki satu imam besar, yaitu Yesus Kristus Anak Allah, yang hidup selama-lamanya. Imam yang tidak berubah berarti imamat yang tidak berubah. Dan ini berarti keamanan dan kepercayaan bagi umat Allah. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mazmur 110 ayat 3, pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajan sepertimu. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Siapa? Yesus Kristus, saudara. Oke. Fakta bahwa Yesus Kristus yang tidak berubah terus sebagai imam besar berarti secara logis bahwa ada imam yang tidak berubah, tidak dapat diubah, valid dan kekal. Kata ini digunakan di akhir kontrak hukum. Imamat Tuhan kita di surga adalah sah dan tidak dapat diubah. Karena itu kita dapat memiliki keyakinan di tengah-tengah dunia yang penuh wabah, yang gemetar, yang berubah ini. Kita tidak perlu takut. Karena apa? Kita mempunyai imam yang tidak akan berubah, Yesus Kristus. Ya, karena itu dia adalah imam besar yang hidup dan tidak berubah. Dia juga dapat menyelamatkan mereka atau kita sampai titik sepenuhnya selamanya yang datang kepada Allah melalui dia, melihat dia selalu hidup untuk memberikan syafaat bagi mereka. Penekanannya ada kenyataan bahwa dia menyelamatkan sepenuhnya selamanya semua orang, kita semua yang menaruh iman kita di dalam dia. Karena dia adalah imam besar kita selama-lamanya, dia dapat menyelamatkan selama-lamanya. Yang dasar dari keselamatan yang sempurna ini adalah syafaat surgawi dari juru selamat. Ya, ini arti dari syafaat Yesus Kristus bagi umatnya. Kata yang bahkan membuat bersyafaat secara sederhana berarti bertemu, mendekati, memohon, membuat petisi. Bapa dan anak sepenuhnya setuju dalam rencana keselamatan. Kita juga tidak boleh membayangkan Tuhan Yesus Kristus mengucapkan doa atas nama kita di surga atau berulang kali mempersembahkan darahnya sebagai korban. Pekerjaan itu diselesaikan di kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Syafaat Yesus Kristus di surga itu melibatkan representasi Tuhan Yesus kita dari umatnya di tahta Allah. Melalui Kristus, orang percaya dapat mendekat kepada Allah dalam doa dan juga mempersembahkan korban hidup, korban rohani kepada Allah. Telah dikatakan dengan baik bahwa kehidupan Kristus di surga adalah doanya bagi kita. Dialah yang menentukan apa yang dia lakukan. Ya. Jadi ini yang terakhir, Kristus dan gerejanya. Dalam meninjau alasan yang ditemukan dalam bagian yang panjang ini, kami terkesan dengan logika penulis bahwa imamat Yesus Kristus menurut aturan Melkisedek lebih tinggi dari imamat Harun dan telah menggantikannya. Argumen historis maupun argumen doktrinal sama-sama masuk akal, tetapi penulis menambahkan argumen ketiga, yaitu argumen praktis Kristus dan gerejanya. Ini tinggal sedikit, saudara. Jadi tinggal 3 ayat lagi. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, Yesus Kristus, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Selesai. Jadi tidak peduli seberapa setia dan patuhnya Imam Harun, mereka tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan semua orang, saudara. Tetapi Yesus Kristus dengan sempurna memenuhi semua kebutuhan kita. Karena itu, dialah imam besar seperti itu yang kita perlukan, saudara. Dia memenuhi kebutuhan kita sepenuhnya. Penekanan di sini adalah ketidakberdosanya. Karena sempurna, dia mampu menjalankan pelayanan yang sempurna bagi umatnya. Karena dosa-dosa mereka, imam perjanjian lama itu tidak hanya melayani orang-orang, tetapi juga menyalahgunakan mereka. Itu tidak pernah terjadi dengan Yesus Kristus dengan umatnya. Para imam perjanjian lama dipisahkan untuk pelayanan mereka,
Jadi dalam pengertian itu mereka adalah kudus. Tetapi mereka tidak selalu kudus dalam karakter. Mereka adalah orang-orang berdosa seperti orang-orang yang mereka layani. Tidak ada imam Yahudi yang dapat mengklaim karakter ini. Tidak tercemar atau tidak ternoda. Sekali lagi, hanya Yesus Kristus yang dapat mengklaim karakteristik ini. Ketika dia melayani di bumi, Tuhan kita adalah teman pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi kontaknya dengan mereka tidak mencemari karakter dan perilakunya. Ada kontak, tetapi tidak ada kontaminasi. Dia tidak terisolasi, dia dipisahkan. Hari ini dia terpisah dari orang berdosa karena posisinya yang dibuat tinggi lebih dari langit, tetapi dia tidak terpisah dari orang-orang dia layani. Dia selalu tersedia bagi kita di tahta kasih karunia-Nya. Bukti lain dari tidak berdosanya adalah kenyataan bahwa Tuhan kita tidak pernah mempersembahkan korban untuk penyuciannya sendiri, seperti imam-imam dunia yang harus memotong korban untuk dosa-dosanya sendiri. Yesus Kristus tidak perlu, karena dia tidak berdosa, ya kan? Nah, dua lagi saudara, pada hari perdamaian tahunan, imam besar pertama-tama harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri sebelum ia dapat mempersembahkan korban bagi umatnya. Ada juga kurban harian yang dipersembahkan sebagai bagian dari ritual bait suci. Dan jika seorang imam telah berdosa, dia harus membawa kurban untuk pembersihannya sendiri. Tetapi Yesus Kristus hanya mempersembahkan satu korban untuk dosa-dosa kita, dan masalah semuanya selesai untuk selama-lamanya. Inilah imam besar yang kita butuhkan, saudara. Yesus Kristus. Ya, kita rentan terhadap dosa setiap hari, bahkan setiap jam. Dan kita harus dapat berpaling kepadanya untuk minta bantuan rohani. Dia tidak bersalah, dia mampu untuk menyucikan kita, saudara. Ya, sebagai penutup, saudara, sebagai imam besar kita, Yesus Kristus memberi kita kasih karunia dan belas kasihan, sehingga kita tidak perlu berbuat dosa. Tetapi jika kita berbuat dosa, dia adalah pembela kita di tahta Allah. Jika kita mengaku dosa kita kepadanya, dia akan mengampuni kita dan memulihkan kita. Penerapannya jelas. Mengapa kita berpaling dari imam besar yang memadai, yaitu Yesus Kristus? Apalagi yang bisa Anda temukan ini pada orang lain, pada hukum, pada peraturan? Tidak ada, saudara. Orang-orang yang melayani di bawah hukum Musa memiliki kelemahan dan kelemahan manusiawi, dan mereka sering gagal. Tetapi imam besar surgawi kita telah dikuduskan untuk selama-lamanya. Tidak ada noda dan celah di dalam dia. Saudara, imam besar seperti itu sangat diperlukan untuk kita. Ya, apakah saudara-saudara mau menerima pelayanan dari Yesus Kristus yang murah hati? Kita tidak lagi kembali ke hukum. Kita berpusat kepada Yesus Kristus, di mana kita hidup dari tuntunan kasih, bukan tuntunan hukum. Karena hukum tidak sempurna, kasih sempurna, saudara. Jadi kita harus beralih, kita harus menuju kedewasaan. Kita tinggalkan hukum, menuju tuntunan kasih. Ya, saudara, demikian sharing saya. Ini agak sulit, tapi cerna ya, saudara. Topik minggu depan, 28 Juli 2021, adalah eksegesis Ibrani 8. Yesus Kristus dan perjanjian lebih unggul. Mengapa lebih unggul? Karena dilayani oleh imam besar tertinggi Yesus Kristus, karena dilayani di tempat yang lebih baik, dan didasarkan pada janji Allah, bukan hukum, saudara. Saudara, demikian firman Tuhan. Semoga Roh Kudus membuat Anda mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Haleluya. Terima kasih Pak David Chang buat Sorry kalau agak sulit ini. firman yang disampaikan. Mudah, Pak. Enggak sulit. Enteng banget saya. Iya, enggak pusing saya, Pak. Bapak enggak pusing, Bapak. Bercanda. Bapak yang pusing nyiapin. Haleluya. Kira-kira begitu, Pak. Iya. Tapi memang ini pelajaran yang gini, perlu kita dengar ulang lagi. Karena ini sangat penting, karena ini bicara tentang keselamatan. Nah, banyak orang Kristen yang ragu-ragu kepada keselamatannya dan tidak begitu ngerti tentang kenapa dia diselamatkan. Nah, malam hari ini kita belajar alasan kenapa sih kita pasti masuk surga, karena kita punya imam besar, gitu ya. Imam besar Yesus Kristus, gitu, yang bukan manusia. Kalau imam besar kita itu manusia biasa,
kita masih bisa ragu, itu wajar. Tetapi kalau imam besar kita Tuhan Yesus ragu, itu kebangetan, saudara. Amin, kebangetan. Pak. Terima kasih, Pak. Udah itu. Iya ya. Jadi saya tadi waktu dengerin juga antusias, ini luar biasa sekali gitu. Dan gini, orang yang belum kenal Tuhan seumur hidupnya ya, orang yang di luar Kristen, mereka itu selalu ragu akan keselamatannya. Jadi mudah-mudahan gitu ya, apakah saya selamat gitu. Tetapi Kristen nggak ada begitu. Kristen pasti selamat. Kenapa? Malam hari ini kita tahu alasannya. Karena kita punya imam besar ya, yang gini, yang sudah membayar lunas, yang sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Kalau saya boleh tambahkan gini, dalam ritual zaman Tuhan Yesus gitu ya, kita itu jadinya karena kita itu ditebus gitu ya, menjadi milik Yesus. Bahasanya jadi gini, kita itu harusnya jadi budaknya Tuhan Yesus. Sebenarnya itu bahasanya. Jadi seluruh hidup kita, waktu kita gitu ya, tenaga kita, pikiran kita, itu harusnya itu cuma untuk Tuhan Yesus, untuk kemuliaannya. Karena kita itu budak daripada Tuhan Yesus. Arti bahasa dalam zaman Tuhan Yesus, tradisinya seperti itu. Nah, tradisi yang begitu kan sekarang ini mulai apa ya Pak ya? Tergradasi, apa namanya? Gradasi. Mengalami penghalusan gitu ya. Jadi makna yang sesungguhnya hilang. Jadi kita sekarang jadi gini, kita jadi umatnya gitu ya, kita jadi miliknya gitu. Arti yang sesungguhnya kita adalah budaknya Tuhan Yesus. Artinya duit kita, semua yang kita miliki, itu semua punya Tuhan Yesus. Yes, betul, artinya Pak. Itu ya Pak ya. Nah, karena ini bicara tentang keselamatan, yang selama ini masih ragu-ragu gitu ya. Kalau mati besok, aduh neraka jangan-jangan. Nah, bisa nanya nih malam ini. Yang kemarin masih deg-degan masuk surga neraka, surga neraka, surga neraka. Nah, bisa nanya tuh. Karena alasannya sebenarnya terjawab malam hari ini, gitu ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk kita itu ragu-ragu, karena kita punya jaminan. Kita punya jaminan. Ini dia, bahasa jaminan itu luar biasa. Kita dijamin, saudara. Kalau udah dijamin itu, kita artinya gini, nggak usah ragu, nggak usah takut. Ya, ada yang mau tanya? Tidak ada. Haleluya. Kita akan berdoa ya kalau nggak ada. Terima kasih Pak David Chang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bertemu lagi. Bisa dicatat ya. Bisa ditandain kalendernya hari Rabu depan. Haleluya. Dengan tema yang lebih menarik. Puji Tuhan. Besar ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab kau Allah yang layak disembah
kita naikkan pujian ini dari awal sekali lagi. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat keselamatan yang Kau beri, buat jaminan yang Kau berikan. Terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Orapata kaya rala barala 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 barala. Alkitab berkata begini, umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Atau umatku binasa karena tidak memiliki pengertian. Malam hari ini sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh mengerti, kami boleh belajar pokok keselamatan kami, jaminan keselamatan kami, sehingga hati kami tidak bimbang, hati kami tidak ragu, tetapi kami percaya karena di atas Kalvari Tuhan Yesus sudah menjamin keselamatan kami, bahwa kami selamat bukan karena perbuatan kami, tetapi kami selamat karena kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, karena iman kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu Pak David. Engkau berkati hamba-Mu ini. Tuhan berkati, berkati, berkati. Kesehatannya hari-hari ini Tuhan berkati. Tuhan proteksi, jauhkan dari segala sakit penyakit mara bahaya. Terus sertai hamba-Mu ini Tuhan dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Tuhan sertai, biar melalui hamba-Mu ini ya Tuhan, banyak orang tercerahkan, mengenal Engkau, dan orang itu menjadi kuat imannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dan kami memberkati Pak David Chang dengan berkat yang terbaik dari surga. Terus menyertai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak juga untuk setiap kami yang malam hari ini
memiliki kerinduan, kehausan untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, jamah, biar setiap yang kami dengar termeterai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami hari-hari ini. Engkau memproteksi setiap kami, keluarga kami, harta milik kami. Tuhan lindungi semuanya. Terima kasih Tuhan, orang-orang yang ada hubungan darah dengan kami. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Perlindungan-Mu sempurna ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan, mata kami akan memandang kepada Engkau. Terus kami akan mencari Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Mempelajari firman-Mu. Dan Roh Kudus, kasih karunia-Mu turun atas kami semua. Untuk hari lepas hari, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri kelas kami malam hari ini. Dan mari Bapa, Engkau curahkan berkat atas setiap kami. Mari rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat Roh Kudus menyertai-mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat malam.